Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya agak terlambat tayang karena kesibukan dari semalam sampai hari ini, kesibukan dalam pelayanan. Dan memang hari ini adalah hari terakhir seri ke-6, tanggal 4 November 2003, hari Sabtu. Dan kita akan mengakhiri topik siapakah aku ini Tuhan di matamu Tuhan. Mestinya hari ini saya membahas dua pembahasan, yaitu saya di matamu Tuhan sebagai anak Allah dan saya di matamu Tuhan sebagai pengantin. Tetapi karena keterbatasan waktu, maka cukup saja kita membatasinya. Saya ini adalah anak Allah di matamu Tuhan. Nah, kalau kita bicara anak Allah, saudara-saudara, siapakah yang menjadi anak Allah itu? Yang pertama, Yesus juga adalah anak Allah. Ya, jadi Yesus juga adalah anak Allah. Matius 3:17 berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah aku, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saya ulangi, Matius 3:17, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, anak harus melalui proses kelahiran. Jadi untuk menjadi anak, saya tegaskan bahwa anak itu harus melalui proses kelahiran, baik secara rohani maupun kelahiran secara jasmani dari manusia. Nah, kita kalau bicara Yesus sebagai anak Allah, berarti bukan dalam arti hasil hubungan antara suami istri. Yesus sudah ada sebagai firman Allah kekal dan tidak berkesudahan. Yesus anak Allah, lahir dari Allah. Nah ini, tapi pengertian lahir di sini bukan seperti pengertian yang kita mengerti secara jasmani tentunya. Karena Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Jadi setiap anak itu keluar dari ibunya. Nah, Yesus ini keluar dari Allah. Dia datang keluar dari Allah. Nah, kita membaca dalam Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi Yesus dikatakan anak Allah. Kemudian Yesus menjadi manusia secara jasmani oleh karena lahir dari perawan Maria. Menjadi manusia, Yesus adalah anak Allah dan anak manusia karena proses kelahirannya melalui manusia. Lukas 3 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Jadi suatu saat Maria didatangi malaikat Jibril, dan di sini dikatakan engkau akan melahirkan, melahirkan Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus akan menaungi engkau atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan dilahirkan itu adalah disebut kudus, anak Allah. Sekali lagi, kelahiran Yesus menjadi manusia, menjadi anak manusia, tidak ada unsur hubungan suami istri, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus dari roh
kemudian menjadi manusia secara jasmani dengan kelahiran jasmani oleh kuasa Roh Kudus. Ya, itu perlu saudara garis bawahi dulu kata-kata tadi. Jadi orang percaya juga disebut anak Allah. Selain Yesus disebut anak Allah, juga orang percaya ternyata disebut anak Allah. Juga harus melalui kelahiran. Itu lahir secara jasmani, kemudian jadi anak Allah, lahir secara roh. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Jadi kalau terbalik dengan Yesus, Yesus dari roh kemudian lahir secara jasmani, tapi dengan kuasa Allah. Nah, sekarang kita membahas manusia lahir secara jasmani. Antara bapak ibu, kemudian keluarlah kita manusia. Tetapi untuk menjadi anak Allah, dia harus lahir secara roh. Nah, jelasnya kalau kita membaca ini, yaitu pada Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu," ini kepada Nikodemus, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Sekali lagi tegas berkata, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau buru-buru melihat kerajaan, buru-buru masuk kerajaan sorga. Melihat pun engkau tidak mungkin melihatnya. Nah, jadi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, engkau, saya harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Katakan sama-sama saya harus lahir kembali di dalam air dan roh supaya saya menjadi anak Allah dan saya akan masuk dalam kerajaan Allah. Dahulu kita lahir dari orang tua kita, lahir dari hasil hubungan mereka, lahir jasmani. Yesus juga lahir secara jasmani dari rahim perawan Maria, tetapi bukan hubungan suami istri, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang tadi kita baca ya. Untuk menjadi anak Allah, manusia harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 7, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Tadi waktu Nikodemus jumpa sama Tuhan Yesus berkata, menanyakan hal ini, Yesus akhirnya berkata, "Jangan engkau heran walaupun engkau sudah tua, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus bingung, karena dia sudah tua, bagaimana mungkin dia lahir kembali? Tetapi ternyata lahir kembali itu bukan kembali kita masuk ke dalam rahim ibu kita, tetapi lahir kembali itu lewat air dan roh. Kelahiran secara jasmani sudah terjadi bagi manusia, bagi kita, dan kemudian menjadi anak Allah oleh karena kelahiran dari air dan roh. Bicara air dan roh, ya sekali lagi, bicara air dan roh. Menjadi anak Allah karena kelahiran dari air dan roh. Jadi menjadi anak Allah oleh karena kelahiran dari air dan roh. Maka kita akan bicara hal baptisan. Ya, kita akan terhubung dengan hal baptisan. Sebenarnya ini jauh sebelumnya juga dalam perjanjian lama. Kalau kita membaca dalam Yeskiel ya 36 ayat 25 sampai 27, di situ juga dikatakan, nah ini secara singkat saja, Tuhan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhala.
kemudian dia juga berikan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita. Setelah dia bersihkan, kemudian dia berikan hati yang baru dan roh yang baru, roh yang lama dan roh yang hati yang lama itu penuh kenajisan dan berhala, baru dia bersih, baru dia berikan kepada kita, yaitu kepada orang yang sudah ada hati baru dan roh baru itu, diberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup orang-orang percaya. Nah, demikian juga ada hubungannya sebenarnya dengan baptisan ini, karena bicara air dan roh. Dan di sini juga baptisan itu bicara air dan roh. Matius 3 ayat 11, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh dan dengan air, dengan api. Jadi saudara, kalau tadi Nikodemus dan Tuhan Yesus bicara dilahirkan kembali lewat air dan roh, maka Injil yang lain ya dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes berbicara tentang baptisan yang tentang air dan roh. Kita tidak bicara secara cara membaptis, saudara-saudara. Sekali lagi, kita tidak berbicara cara membaptis, karena itu domain dari setiap dominasi gereja. Jadi silakan melakukan dengan cara masing-masing. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa ada baptisan Yohanes dan juga ada baptisan Yesus. Kita tidak membahas baptisan Yohanes, tapi kita membahas baptisan Yesus. Baptisan Yesus adalah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini dilakukan setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, jadi setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, barulah rasul-rasul atau siapa orang percaya membaptis orang-orang yang sudah bertobat dengan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah baptisan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi saat baptisan? Sekali lagi, bahwa menjadi anak harus lahir dari air dan roh. Dan baptisan itu menggambarkan hal itu, karena bicara air dan roh. Dan apa yang terjadi saat dibaptis? Ya, Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa yang terjadi kepada Yesus? Apa yang terjadi kepada Yesus harus kita alami. Jadi apa yang terjadi, kematian, dia dikubur, dan dia dibangkitkan, harus kita alami. Ya, harus kita alami. Semuanya ini harus kita alami sehingga kita mengalami persekutuan dengan Yesus. Cara yang satu-satunya adalah dengan baptisan. Tidak ada cara lain, sebab dalam baptisan itu ada kuasa Roh Kudus yang terjadi pada saat itu. Jadi kita mengalami Tuhan, yaitu kematian, penguburannya, dan kebangkitannya hanya melalui baptisan. Galatia 3:26-27, sebab kamu adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Pada saat penciptaan,
manusia, ya. Allah membentuk dari tanah liat dengan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dengan Allah dan binasa. Manusia yang sudah berdosa dan akan binasa ini harus kembali kepada awal penciptaan, yaitu harus menjadi segambar dan serupa dengan Allah, baru bisa diselamatkan. Dan cara Allah menciptakan manusia kembali yaitu dengan kelahiran dari air dan roh. Amin. Yaitu baptisan Yesus. Demikian diciptakan di dalam Kristus menjadi manusia baru. Sekali lagi, tidak ada cara selain membaptis. Itu adalah cara untuk menciptakan manusia menjadi manusia yang baru, kembali kepada keadaannya semula yang segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pada saat kita baptis itu, kita sedang diciptakan dalam Kristus karena kita sedang mengalami persekutuan dengan Kristus dalam hal apa? Dalam hal kematian, penguburannya, bahkan kebangkitannya. Haleluya. Oleh sebab itu, orang yang sudah percaya, baru percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selanjutnya ia harus masuk ke dalam baptisan Yesus untuk menjadi bersekutu dengan Yesus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Bagi yang tidak dapat dipisahkan kalau kita percaya dan harus dibaptis. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan kuasa, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Saya berdoa kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan.